pernikahan tuh bukan bicara kita berdua aja, tapi ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang jadi partner aktif gitu kan. Administrasi, surat-surat apa aja sih yang dibutuhin ya, dokumennya dan segala macam untuk mempersiapkan pernikahan? Kita udah mempersiapkan pernikahan ini, tapi orang tua nggak setuju atau nggak ini gitu kan. Tapi bagaimana kita punya sikap hati yang benar gitu, karena kita tahu ya orang tuanya adalah wakilnya Allah gitu kan. Penting untuk kita mempersiapkan keuangan gitu kan. Kenapa penting? Oke, halo teman-teman semua, balik lagi nih di podcast kita ya, yang mungkin udah lama nggak update, teman-teman udah tungguin gitu ya. Akhirnya hari ini kita kedatangan tamu yang lain ya. Mungkin mereka boleh perkenalkan diri dulu. Ya, saya Aditya dan ini istri saya satu-satunya. Saya Prisna. Ya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya sama Kak Adit dan Kak Prisna buat bahas topik kita hari ini, yaitu persiapan pernikahan. Yoi. Jadi boleh dikenalin Kak, maksudnya pelayanan Kakak di Youth Pro itu apa sih? Apa saya? Ya, untuk di Youth Pro ini kami melayani di pengayoman ya. Di pengayoman, jadi untuk mengcover teman-teman yang sedang membangun hubungan. Waduh, gitu ya. Gitu. Kalau dalam hal seperti itu kayak teman-teman kita banyak yang minat ya. Ya. Memang anak muda banget. Memang anak muda banget. Banyak yang berdoa gitu, mana ya pasangan saya ya. Saya juga gitu sih, ya. Curhat jadi ya. Enggak kayak. Oke, boleh jelasin dikit Kak. Jadi itu sebenarnya apa sih gitu, dan kenapa teman-teman tuh butuh gitu? Ya, pengayoman ya. Kenapa teman-teman butuh? Pertama, pengayoman ini kan bersyukur ya di Abalov Cikarang ini kita difasilitasi untuk setiap teman-teman pria dan wanita yang lagi membangun hubungan, tapi maksudnya dengan tujuan, maksudnya untuk pernikahan masih lama misalnya. Nah, kami memfasilitasi nih, ada pengayoman ini. Dan kami berharap setiap teman-teman yang lagi bangun hubungan untuk ikut pengayoman. Kenapa? Pertama, supaya hubungannya terarah. Kebanyakan kan anak-anak muda nggak ngeh nih, gua bangun hubungan nih buat apa ya? Jalanin aja lah gitu kan, mau ke depan seperti apa ya udah enjoy aja. Sebenarnya kan nggak kayak gitu prinsipnya kan. Nah, kita kasih mereka arahan gitu kan, kasih mereka juga kebenaran firman Allah. Tujuan bangun hubungan tuh apa sih, apa aja sih yang dikerjakan itu di dalam bangun hubungan itu gitu kan, di dalam pengayoman itu. Nah, itu nanti yang kita akan kasih tahu, kita arahin ke mereka. Ada tambahan nggak Pak? Ya, dan juga untuk mempersiapkan pernikahan juga gitu kan, dari jauh-jauh hari gitu kan, karena mungkin waktunya masih lama, jadi diarahin supaya lebih matang. Gitu. Berarti ini terkait ini ya, kayak apa, persiapan lah gitu, lebih ke bimbingan ya, tapi bukan cuma pranikah gitu, tapi juga kayak mungkin teman-teman yang baru gitu ya, memasuki bangun hubungan gitu, supaya maksudnya ada yang cover gitu. Betul. Istilahnya lebih ya. Kepada penemanan ya. Betul ya. Jadi kan kalau misalnya lagi ada konflik, ada masalah nih, bingung nih mau larinya kemana. Betul. Kayaknya kalau ke orang tua malu mungkin ya. Mungkin ada yang backstreet atau apa. Nah, ya di pengayoman inilah gitu kan, penemanan inilah yang bisa kita lakukan lewat pengayoman maksudnya. Oke. Jadi kalau emang ada teman-teman yang mungkin apa ya, lagi mulai bangun hubungan gitu tuh, kayak wah wajib banget gitu ya buat ikut kayak gini. Iya, wajib ya, kami menyarankan ya. Menyarankan, walaupun mungkin kayak gimana ya, mungkin mikir-mikir gitu kan. Mungkin ada teman-teman kita kan juga yang mikir kayak apaan sih gitu kan kayak mungkin kayak ya udahlah ya, kita sendiri-sendiri aja gitu kan. Ada kan mungkin yang berpikiran kayak gitu. Tapi menurut Kakak ini penting ya. Penting ya, buat karena, aku juga gitu. Karena sebenarnya prinsipnya kan pengayoman ini bukan polisi ya. Betul. Kita ini kan bukan polisi yang harus ngamanin mereka 24 jam. Kita juga punya kerjaan lain. Tapi maksudnya lebih kepada kita ini kayak penolong buat mereka. Betul. Gitu kan, ngarahin. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ayo masuk ke pengayoman biar tahu dan rasain sendiri. Oke.
Berarti kakak berdua ini kan pasangan yang sudah menikah gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu menikahnya udah berapa lama kak? Kita menikah 2019, berarti sudah 4 tahun. 21, 22, iya 4 tahun ya. Ingat gitu. ya? Widih. Bahaya kalau nggak ingat. Banyak yang lupa soalnya biasanya bapak-bapak ya. Tapi itu tahunnya doang. Oh, tahunnya dong, tanggalnya nggak tahu. Puji Tuhan masih ingat. Oh, masa? Oke. Alright, kayak gitu. Nah, hari ini ya topik kita akan berbicara agak jauh-jauh nih dari pelayanannya Kak Prisa sama Kak Adit, yaitu tentang persiapan gitu ya, menuju ke gerbang pernikahan gitu. Mungkin ada juga teman-teman kita yang pengen tahu gitu, gimana sih kayak mempersiapkan pernikahan, apa aja yang harus disiapkan dari segi mana aja, aspek mana aja gitu yang mungkin perlu disiapkan. Kalau menurut kakak berdua itu apa aja sih yang penting disiapkan sebelum kita memasuki gerbang pernikahan gitu? Ya mungkin ada beberapa poin ya. Untuk pertama itu persiapannya yang jelas persiapan rohani. Itu sangat penting sekali. Terus berikutnya tentang keuangan. Yang namanya anak muda ya, untuk mempersiapkan keuangan untuk masa untuk menuju ke pernikahan itu kadang nantilah masih lama gitu kan ya. Jodohnya belum kelihatan. Ya, jadi Iya. YOLO gitu ya, kayak ya udah ya jalan ke sini gitu ke situ gitu. Ya gitu. Terus tentang restu orang tua juga penting. Terus juga yang jelas administrasi ya. Itu harus juga dipersiapkan karena ya kita tinggal di sebuah negara, ya kita harus ikutin aturan gitu kan ya, undang-undang yang berlaku. Itu sih Oke. sedikit. 4 poin itu ya. 4 poin itu lah ya yang kurang lebihnya penting gitu buat Ya. kita persiapkan dulu nih gitu sebelum kita benar-benar mau masuk ke gerbang pintu pernikahannya itu. Mempersiapkan gitu. Kalau buat kakak berdua kenapa sih persiapan ini perlu kita lakukan, terutama ya sebagai anak Tuhan, kita tahu kita butuh persiapan rohani gitu, kayak kenapa sih gitu, ini hal yang penting, hal yang mendasar mungkin ya yang harus dibina di dalam pernikahan Kristen kayak gitu. Ya penting banget ya untuk persiapan rohani. Ini bahwa dasar pernikahan Kristen ini adalah kasih Kristus, ya kan? Kasih Kristus. Jadi kalau kasih manusia ini kan boleh dibilang terbatas. Kadang ada keselnya, ada ininya, tapi kan kita balik lagi dasarnya adalah kasih Kristus. Nah, bagaimana kita boleh terus mengenal kasih Kristus? Artinya kan ada pertanyaan sebuah spiritual journey-nya bagaimana? Karena itu dibangun kan ya cuman sehari 2 hari gitu kan untuk spiritual journey-nya gitu kan. Mengenal kasih Kristus gitu kan. Butuh waktu yang panjang, makanya untuk persiapan rohani ini sangat penting gitu kan. Bagaimana mengenal kasih Kristus gitu kan, untuk kedepannya kan pernikahan gak cuma butuh cinta aja. Betul. Ya kan, di situ juga harus dipupuk gitu kan. Kalau cinta udah kasihnya udah pudar ibaratkan cintanya kepada pasangannya, artinya kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus gitu kan. Betul Ya, dan juga butuh komitmen ke depannya kan. Gitu sih. Itu ya. Kalau dari Kak Prisna apa kira-kira? Ya, perlu adanya persiapan rohani ya. Ini hanya ada di di pernikahan Kristen ya, maksudnya untuk persiapan rohani dasarnya kasih Kristus ini ya, menurut saya ya. Kalau misalnya persiapan pernikahan ngomongin keuangan, terus karakter, terus restu orang tua, saya yakin di luar kita juga pasti mempersiapkan hal yang sama. Tapi untuk persiapan rohani, untuk kita saling bertumbuh gitu kan di dalam karakter, spiritual journey kita sepadan. Di sini bukan hanya bicara mengenai sama dalam hal misalnya pendidikan, keuangan dan lain-lain, tapi lebih kepada tingkat rohaninya sama juga apa enggak gitu kan. Makanya perlunya persiapan rohani untuk apa? Kita tahu nih kita mau bangun rumah yang seperti apa di dalam pernikahan. Jangan sampai rumah yang kita bangun ini di atas pasir. Harusnya kan di atas batu gitu, batu karang ya, di Matius 7 ya. Matius 7 ayat 20 berapa itu saya lupa. Ayat 24 sampai 27. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita perlu mempersiapkan persiapan rohani ya. Jadi pernikahan tuh bukan bicara
kita berdua aja, tapi ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang jadi partner aktif gitu kan. Ya bicara cinta tadi kan Mas Adit udah sampaikan ya, maksudnya cinta kan terbatas, kasih kita ini terbatas. Benar. Ya kan. Nah ketika cinta itu cuma berapa tahun sih gitu kan di dalam pernikahan gitu kan, suka-suka gitu. Tapi yang bisa bikin kita bertahan kan komitmen. Dan kita tahu komitmen itu bukan hanya kita berdua dengan keluarga, tapi Tuhan ada di dalamnya. Itu sih, jadi penting ya untuk persiapan rohani. Bener ya, karena ya manusia tanpa Tuhan, tanpa Allah itu bukan apa-apa, bener ya kayak. Betul. Jadi kayak biar Tuhan yang memampukan kita menjalani si kehidupan pernikahan ini gitu ya. Dan jadi selain persiapan rohani, menurut kakak ini kan juga penting untuk kita mempersiapkan keuangan gitu kan. Kenapa penting gitu ya, kayak ya karena mungkin kan kalau orang-orang dunia juga pasti mereka siapin juga kan hal-hal tersebut gitu. Ada mungkin keuangan, mungkin juga memperkenalkan kedua orang tua gitu dan segala macam. Nah tapi kalau sisi pernikahan Kristen, kenapa gitu kita perlu mempersiapkan ini gitu. Dan dari kapan sih kayaknya bisa nabung atau apa gitu ya mungkin ya. Kan mungkin teman-teman kita pengen denger gitu kan. Maksudnya kayak kira-kiranya tuh kayak di pernikahan butuh apa aja sih gitu yang perlu dipenuhi gitu kan. Sepengalaman kakak berdua deh gitu. Mungkin bisa di-sharingkan. Gimana, gitu. Pak? Ya tadi setelah persiapan rohani ya ini untuk persiapan keuangan ya sangat penting, karena namanya anak muda ya dimulai dari kapannya ya ketika setelah bekerja, kalau menurut saya sih ya, karena ketika bekerja ada tujuan pasti kan untuk menikah ya kan, jangka waktunya lama gitu kalau emang sudah sadar ya. Kadang kan lupa gitu kan, namanya kerja awal-awal masih senang-senang gitu kan untuk kesana kesini gitu kan. Tapi karena penting ya, namanya untuk pernikahan pasti untuk biaya lumayan gitu kan. Punya pernikahan impian, artinya kan harus dikejar kan. Bagaimana mempersiapkannya dari kapan ya, ketika sudah bekerja dapat penghasilan ya disisihkan untuk menabung. Kadang kan kurang aware gitu namanya anak muda ya untuk persiapan tentang keuangan, untuk mempersiapkan pernikahan ini kan dari sisi keuangan. Kalau dari Kak Prisna apa nih? Ya, persiapan keuangan. Ya, buat anak muda pertama jangan hedon ya. Jangan lo habis gajian terus lo habisin gitu kan ya. Memang bener sih, maksudnya ada waktu buat kita menyenangkan diri ya. Tapi ingat juga gitu kan. Ya mungkin sekarang enggak lah, gue belum mikirin pernikahan lah. Baru umur berapa sih? 20, 25 lah, masih jauh banget tuh. Saya sering banget gitu kan mendengar dari orang-orang terdekat juga lah yang seperti itu. Nah ketika waktunya mau menikah bingung, nggak ada duit. Betul. Iya kan, nggak ada duit. Salah satunya mungkin berharap support orang tua. Sebenarnya nggak salah ya berharap support orang tua gitu kan. Tapi kan nggak semua orang tua juga bisa support anaknya. Betul. Ya kan. Terus menyalahkan Tuhan misalnya. Tuhan kok kayaknya pintu rezeki tertutup. Kok nggak ada yang ngasih saya? Kok nggak ada yang nolong saya gitu kan. Ini kan lucu ya. Ini hal yang lucu maksud saya. Maksudnya gini loh. Mungkin sekarang kita belum memikirkan pernikahan. Tapi 10 atau 15 tahun lagi kan, itu kan harus dipikirin. Seandainya biaya nikah sekarang 50 juta, ini contoh. Berarti kan 10-15 tahun lagi bisa berapa ratus juta. Ini contoh gitu kan. Artinya anak-anak muda itu harusnya lebih aware ya, lebih peduli untuk lebih persiapan ke depannya gitu kan. Ya, memang nggak semua sih punya keuangan yang sehat gitu kan. Maksudnya persiapan keuangan ini juga lebih jadi ini loh patokan buat pasangannya juga untuk saling tahu gimana sih selama ini kamu spend money kamu gitu kan, ngeluarin keuangan, kelola keuangan. Betul. Kamu perpuluhanmu lancar nggak sih sama Tuhan? Ini contoh ya. Keterbukaannya penting ya. Keterbukaan penting banget masalah keuangan. Karena sorry ya, nikah kan nggak butuh cinta doang. Kan saya butuh dikasih makan. Betul. Belum lagi kalau udah punya anak, anaknya butuh ini ya mencukupi kebutuhan keluarga lah. Mencukupi kebutuhan keluarga. Dan sebenarnya ketika masuk ke pernikahan ini kan kita nggak tahu ya itu hidup seperti apa yang akan kita jalani. Betul. Gitu kan.
Ya ada yang sebelumnya kerja jadi nggak kerja gitu kan, ada yang misalnya kondisi hamil lancar, ada yang tidak. Itu kan butuh biaya ekstra ya, bukan hanya ngomongin pernikahan gitu kan ya. Kita perlu berpikir lah untuk anak-anak muda ini gitu kan, sampai ke hal itu gitu kan. Jadi melek keuangan dan apa namanya, kalau kami pribadi sih waktu itu persiapan keuangan ya. Persiapan keuangan, jujur kami berdua sendiri bersyukur ya, kami diberkati gitu kan, ada di BPN ya, bimbingan pranikah gitu kan. Di Abalov kan ada pengayoman untuk teman-teman yang lagi bangun hubungan, dan bimbingan pranikah untuk teman-teman yang mau menikah. Tujuannya jelas mau menikah. Nah, ketika kami BPN, kami dibimbing, dibina gitu kan mengenai keuangan ya. Jujur secara pribadi kami nabung memang terpisah. Iya. Jadi kami masing-masing nabung, karena sebenarnya kan kita kan belum jadi satu ya, ya kan. Betul. Jadi tabung terpisah ya. Untuk pernikahan kami bersyukur bukan karena kuat gagah kami gitu kan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya gitu kan. Kami berdua waktu itu. Dan kalaupun memang ada teman-teman yang lagi bangun hubungan misalnya mau nabung bersama, ya sebenarnya bukan boleh atau tidaknya, tapi setiap keputusan kan ada konsekuensinya ya. Seandainya nabung bersama, lo pasti nikah sama dia. Ya. Nah, Ya. kalau enggak, itu mau jadi harta gono gini. Iya dong ya. Bener. Kalau pisahnya baik-baik. Ya, kalau enggak misalnya gitu kan gimana kan? Salah satu pihak akan merasa terbebani. Betul. Ya kan lebih aman, maksudnya ya kalau misalnya pisah, tabungan terpisah ya memang kan belum jadi satu. Betul. Dan konsekuensinya lebih rendah. Bukan berarti tidak saling percaya, enggak. Ada waktunya kok, nanti udah nikah jadi satu gitu kan. Benar. Itu sih kalau dari saya. Gitu. Terus kalau misalkan menurut kalian ya Kak, berarti kan keuangan itu juga berbicara tentang lifestyle kan sebenarnya ya, kayak gitu. Sebenarnya harus nggak sih, kayak setiap orang kan punya dream wedding ya, tadi yang kata Kak Adit ya, kayak pernikahan impian gitu. Iya. Tapi kayak kadang keganjel juga gitu. Misalnya kita pengennya A gitu. Oh, ternyata dari kemampuan saya kuat nabungnya cuma segini gitu. Tapi menurut kalian kayak esensinya tuh apa gitu? Sebenarnya hal mendasar di dalam pernikahan itu apa gitu? Perlu nggak sih misal kayak kita menimbang-nimbang juga nih dari kayak misalkan keuangan kita yang segini ya disesuaikan gitu kan. Ada juga kan, ada ya, nggak tahu ini dari orang mana, tapi kayak dari cerita-cerita yang aku dengar gitu, kayak cuma karena pengen ngadain sebuah pesta yang dikenal orang akhirnya ngutang gitu-gitu kan ada juga gitu. Dan kalau menurut kakak berdua sebaiknya bagaimana tuh kalau kayak gitu? Ya, pernikahan impian memang setiap kita pasti punya lah ya. Tapi kita juga Tuhan juga baik ngasih hikmat dan pengertian buat kita kan. Betul. Ada kita bisa ukur juga kemampuan kita gitu kan, sejauh mana gitu kan. Kalau memang itu nggak sampai ya kita punya sikap hati yang benar dong. Betul. Karena pada dasarnya pernikahan ini kan untuk seumur hidup, bukan untuk sehari saja supaya dilihat orang gitu kan. Dan kembali lagi kepada tujuan pernikahan tadi. Kepada tujuan pernikahan, apakah supaya dilihat orang saja di hari H pernikahan atau lebih kepada kehidupan setelah pernikahannya gitu kan. Jadi ya bahasanya lebih realistis aja sih, Iya. jangan memaksakan gitu loh. Karena setelah menikah itu kan kita nggak tahu kondisinya akan seperti apa gitu kan. Betul. Ketika harus memaksakan pernikahan yang seperti wow gitu kan, dan bahasanya tadi ngutang gitu kan, kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa yang terjadi. Tadi yang Kak Prisna udah sampaikan ya, ketika hamil, kondisi kehamilan yang memang puji Tuhan baik, sehat gitu kan ya, puji Tuhan. Kalau misalnya ada kendala gimana gitu kan, makanya tetap punya sikap hati yang benar gitu kan, diukur sesuai kemampuan, Betul. nggak memaksakan juga gitu kan. Betul. Itu baru contoh hamil ya, maksudnya ya. Belum lagi dari misalnya keluarga, mertua, orang tua, saudara. Ini nikah bukan cuma saya sama dia, Betul, keluarga juga, ya kan. Jadi memang mengelola keuangan penting dan bukan menahan ya, mengelola hati juga pikiran untuk tahu sih batasan kita tuh nyampe di mana.
Betul. Jangan memaksakan diri ya. Betul. Betul. Karena sebenarnya kan esensinya kan pemberkatan dulu. Betul. Kita diberkati di dalam pernikahan kudus. Ini jangan sampai salah nih. Maksudnya yang harusnya dipersiapkan kan pernikahan kudusnya. Betul. Hubungan antara si pria dan si wanitanya ini, mereka harus bangun hubungan yang kudus. Kenapa kudus? Karena Allah kita kudus. Jangan malah fokusnya ke hal-hal Kerasinya, iya, ke hal-hal yang sebenarnya itu bukan tujuan utama gitu kan. Betul. Malah lu lupakan tujuan utama supaya mengejar tujuan yang sebenarnya bukan utama ini gitu kan. Karena satu hari ini yang lu bela-belain ya 10 sampai 15 tahun kalau misalnya ngutang ya, lu sengsara. Baliknya gitu. Ini contoh gitu kan. Kayak kita belajar untuk menjadi pengelola yang baik, pengelola yang dapat dipercaya ya kan. Seperti di Matius 25 ayat 21 ya. Bagaimana yang dia menjadi pengelola yang baik, yang dipercaya sama tuannya. Betul. Jadi perlu diingat ya buat teman-teman bahwa sebetulnya dasarnya itu adalah ya si pernikahan kudus tersebut gitu, bukan lebih ke acaranya gitu ya kan. Karena ya acara habis dalam sehari, tapi kehidupan kita setelahnya itu jauh lebih penting ketimbang satu hari tersebut. Karena gitu ya. besar habis, dikit juga habis. Bener banget. Bener. Gitu. Oke, nah kalau itu kan tadi udah rohani ya kan, keuangan gitu. Ada lagi kayak mungkin faktor-faktor keluarga. Ini kan penting ya, dari tadi kakak berdua sebut ya, kayak nikah kan gak cuma kita berdua doang, tapi kayak ada keluarga juga di dalamnya gitu. Jadi menurut kakak tuh kayak sebesar apa sih gitu faktor keluarga ini gitu di dalam sebuah pernikahan kayak gitu, dan penting nggak gitu kita memperkenalkan keluarga, saling mengenalkan restu orang tua gitu, ataupun juga keluarga besar, itu penting nggak sih buat kehidupan pernikahan kayak gitu? Kalau itu penting ya, karena tadi di awal udah sampaikan pernikahan itu nggak cuman bicara saya dan istri gitu kan, tapi saya menikah ini ya dengan istri dan juga keluarga besarnya gitu kan, dan semuanya gitu ya. Jadi makanya restu orang tua juga memang sangat penting, karena kita bicara tentang otoritas ya. Orang tua ini adalah otoritas yang Tuhan percayakan buat kita gitu kan, orang tua. Makanya kan di Efesus berapa itu ya, tentang hormati Hormatilah ayah dan ibumu ya, supaya lanjut usiamu gitu kan. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Ya, Efesus 6 ya tadi. Itu bagaimana kita tetap hormat, taat sama orang tua gitu kan, walaupun dengan segala pasti kan ada ya pernikahan orang tua gitu kan, kadang kita udah mempersiapkan pernikahan ini tapi orang tua nggak setuju atau nggak ini gitu kan. Tapi bagaimana kita punya sikap hati yang benar gitu, karena kita tahu ya orang tua ini adalah wakilnya Allah gitu kan. Orang tua ini adalah otoritas yang Tuhan percayakan gitu kan, untuk mengayomi anaknya gitu. Betul. Kan. Iya. Ada lagi tambahan mungkin dari Kak Krisna? Iya, ya, yang orang tua ini maksudnya jangan disepelekan ya. Jangan merasa bahwa saya yang menikah kan saya. Kalau saya udah dewasa, saya bisa cari uang sendiri, berdiri di kaki sendiri. Jadi nggak perlu tuh restu orang tua. Ya hati-hati sekali ya, maksudnya udah jelas ya kan di Efesus 6 bilang ya hormati ayah dan ibumu gitu kan. Nah, hormat sama orang tua itu sama dengan kita sebenarnya hormat kepada Allah. Terlepas mau orang tua kita model seperti apapun ya. Kan Tuhan gak bilang kita hormat sama orang tua harus hormat sama orang tua yang baik, orang tua yang kaya, enggak kan gitu kan. Tapi enggak ada gitu standar-standar itu. Bagian kita hanya hormat. Nah, untuk taat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kami sendiri waktu itu ya, maksudnya ini cerita kami ya gitu kan. Kami kan dari suku yang berbeda ya. Nah, Mas Adit ini Jawa, saya ini Nias Batak ya. Nah, kebetulan kan memang karena suku kami yang berbeda, ada perbedaan latar belakang udah jelas gitu kan. Jadi dari Mas Adit tuh orang Jawa kan ada hitung-hitung tanggal, hari baik ya katanya. Hari baik dan lain sebagainya. Nah, di kami orang Sumatera semua hari itu baik. Nggak ada tuh tanggal jelek, hari jelek, nggak ada. Buat kami itu semua hari baik.
Waktu itu kita mau lamaran ya. Iya. Lamaran atau merencanakan pertunangan tuh kami, saya inget banget gitu kan. Itu 3 bulan sebelum kami mau menikah. Itu kami masih di BPN waktu itu. Jadi mau menikah Maret, rencana mau lamaran itu di September rencana awal. Berarti kan 6 bulan ya, berapa bulan sebelum Iya, gitu iya. kan. Nah, ternyata di September itu gagal. Karena menurut dari keluarga Mas Adit saat itu bulan yang nggak baik ya. Ya, bulan nggak baik lah untuk orang Jawa. Jawa gitu Iya, kan. benar. Padahal sebelumnya sudah direncanakan dan sudah disetujui sama keluarga Mas Adit, dan saya udah bilang dong, mama saya sama keluarga besar dong. Itu kan jadi pertengkaran ya, maksudnya. Ini sebenarnya serius nggak sih gitu kan? Sampai mama saya tuh waktu itu saya ingat banget, udah nggak usah sama Mas Adit katanya, mama saya ingat banget. Sampai mama saya mempertanyakan BPN, nggak ngapa-ngapain kan, maksudnya hubungan kudus kan, sampai mama saya sampai kayak gitu. Kalau memang nggak ngapa-ngapain ya udah pisah aja. Itu saya ingat banget mama saya sampai saking marahnya karena tidak jadi lamaran itu. Dia merasa dipermainkan gitu kan, karena menurut kami tadi kan orang Sumatera semua hari baik kan. Nah, itu masa-masa menegangkan ya buat kami saat itu gitu kan. Ditambah lagi persiapan pernikahan juga belum gitu kan. Hari mendekati kan kami doain di Maret tanggal 2 gitu kan. Tapi belum ada tanda-tanda, bahkan restu orang tua aja susah gitu kan. Nah, kami mengalami restu orang tua ini gitu kan. Nah, bagian kami saat itu adalah kami tidak memiliki sikap hati yang berontak. Itu yang pertama gitu kan. Kami saat itu di BPN kami juga diajarin gitu kan untuk doa sepakat sama pasangan, puasa bareng sama pasangan. Nah, yang bisa kami lakukan ya udah kami hanya serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami doa sepakat, kami puasa bareng gitu kan, dan itu ada titik terang gitu kan. Dan di lain itu kami juga mempromosikan pasangan. Tuh. Iya, iya. Maaf Mas Adit tuh nggak begitu. Iya, dikasih tahu yang baik-baik. Penting banget itu. Iya, juga. benar. Kan keluarga saya nggak tahu Mas Adit. Betul. Yang tahu Mas Adit itu saya. Begitu pun keluarga Mas Adit nggak tahu saya. Yang tahu Mas Adit kan yang tahu saya kan Mas Adit. Ya itu kami mempromosikan pasangan masing-masing. Di BPN pun saya promosiin ke mama, kita BPN 2 minggu sekali. Dari setiap kelas kami langsung pulang. Jadi memang kami nggak pernah jalan berdua. Jadi kalau kami ketemu itu hanya ke gereja Komsel BPN. Kami nggak yang makan misalnya bareng, makan oke, tapi di resto yang rame. Nonton kami nggak pernah. Jadi kami memang menghindari, dan kami punya komitmen untuk membangun hubungan yang kudus, pernikahan yang kudus. Dan first kiss kami adalah di wedding kami, di pemberkatan pernikahan kami gitu kan. Saya bilang itu sama mama saya gitu kan, dan mama saya nggak langsung tergugah sih. Keras juga. Keras juga gitu. Sampai akhirnya Desember tuh ada titik terang, dari September ke Desember gitu kan. Titik terang, mama saya luluh. Oke Kak, mama restui. Dan dari keluarga Mas Adit juga sama. Itu kita kayak kayak disiram air dingin ya rasanya. Wah, Seger. yes banget. Kayak dapat lampu hijau gitu. Nah, kami bersyukur lewat proses itu kami belajar menjadi anak yang hormat, anak yang taat sama orang tua, anak yang tidak punya sikap hati berontak. Karena kami ingin memiliki pernikahan yang diberkati. Ya artinya kan kami perlu restu orang tua dan hormat sama orang tua. Betul. Itu sih tambahannya. Iya, thank you banget Kak ceritanya ya. Seru banget. Supaya bisa jadi pembelajaran juga gitu buat teman-teman yang mungkin ngalamin gitu, gimana kita tuh bisa merespon yang benar gitu. Karena di situ Tuhan juga mungkin pengen tahu gitu, kayak sebenarnya ketika ada hal seperti ini respon kita itu bagaimana. Betul. Gitu. Kita tetap datang ke Dia atau kita malah memilih jalan yang lain gitu kan. Tuhan pengen Jalan tahu itu pintas juga ya. Iya, kayak gitu kan. Nah, oke, terakhir nih kayak tadi kita juga butuh katanya administrasi. Surat-surat apa aja sih yang dibutuhin ya, dokumennya dan segala macam untuk mempersiapkan pernikahan gitu. Untuk dokumen sendiri, ya untuk pemberkatan sendiri ya itu kan dari gereja lokal ya, dimanapun berada gitu kan. Ya ikutin aja aturan Kelengkapannya. kelengkapannya gitu ya, yang jelas kan
KTP ya kan, Iya, harus betul. sudah ada. Gimana sih kalau nggak ada KTP ya kan? Warga yang tidak sah dong. Betul. Iya. Gelap dong dia kalau nggak punya Nah, KTP. Lampunya mati. Yang jelas gitu kan. KTP setelah pemberkatan, administrasi selesai, pemberkatan diberkati, setelah itu ya akan ke capil ya kan. Ke capil itu capil ya nanti kan kita bisa searching atau kita bisa datang ke capilnya langsung Betul. gitu kan, untuk kelengkapannya apa aja sih gitu kan. Ini juga sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah gitu kan. Karena ya di Roma sendiri kita harus taat kepada pemerintah gitu kan, yang sudah Tuhan tentukan gitu kan. Karena ya ini sebagai bentuk pengayoman juga dari pemerintah untuk kita gitu kan, sebagai warga negara kita punya hak yang sama dong. Betul. Ya kan. Makanya kadang kan untuk anak muda setelah menikah ini kan kadang agak males gitu kan untuk urus. Ngurus-ngurusin, Iya, karena betul. mungkin waktu ribet dan A B C D gitu kan. Betul. Kayak gitu. Jadi ya setelah menikah capil ya jangan lupa tetap diselesaikan untuk administrasinya, untuk bikin KK dan perubahan data gitu kan, up to Betul, date iya. gitu. Perubahan Sangat penting. status juga. Betul ya ya kan. kan. Nanti ketika lagi jalan sendiri kok KTP-nya masih single ya bahaya juga. Bahaya itu. Gitu sih. Benar. Jadi apa ya, bukan hanya sah di mata Tuhan gitu ya, Betul. tapi juga sah di mata negara, Negara, gitu, di mata iya. hukum negara gitu ya. Bahaya sih tadi yang kata Kak Adit ya. Dan dia bisa ngaku-ngaku, saya belum nikah kok, single kok gitu kan. Bahaya Ya, gitu itu. bahaya. Ya. Pak, KTP-nya udah rubah. Saya cek dulu deh. Insecure. Memastikan. Iya. Oke, thank you banget Kak buat waktunya hari ini. Udah sharing-sharing sama ya kita teman-teman semua di podcast ini. Semoga nanti ada lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bahas-bahas hal yang lain ya. siap. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya kalau teman-teman lagi bangun hubungan, ikut nih pengayoman ya kan. Yes. Tadi ya, bener ya. Dan jangan lupa juga buat nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. See you teman-teman semua.